هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ini sepertinya wajah-wajah yang haus akan ilmu nih, yang pengen menyerap ilmu. Sama Pak, kita sama-sama belajar, insya Allah. Yang pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tanpa ma'unah dari Allah, tanpa taufik dan hidayah dari Allah, kita tidak akan sampai di tempat ini. Dan juga kita iringkan hamdalah kita dengan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memasuki materi pembahasan sebagaimana biasanya, senantiasa Al-Fakir mengingatkan agar yang pertama kita luruskan niat untuk berada di tempat ini. Yang pertama untuk menuntut ilmu. Jadi sambil duduk-duduk bisa dapat pahala, kira-kira begitu. Yang kedua, kita niatkan dari duduknya kita sejak saat ini sampai nanti menjelang Isya, mudah-mudahan kita niatkan untuk beriktikaf, jadi dapat pahala iktikaf. Yang ketiga, kita niatkan menunggu masuknya waktu sholat berikutnya. Jadi sambil menunggu, kita bisa mendapatkan berbagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Syukran jazakallah. Spesial, Pak. Alhamdulillah. Nikahnya udah siap semua nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina man ajazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari fi kitabih al-Adabul Mufrad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa bihi ilaihi qal haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar rahimahumullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ata rajulun faqala inni khitabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fahabbat an tankihahu
fagirtu 'alaiha faqataltuha fahal li taubatan. Qala ummuka hayyatun? Qala la. Qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas lam sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lam amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidain. Jamaah sekalian, ini menyambung dari hadis yang sebelumnya. Masih di dalam bab birrul berbakti kepada ibu. Kalau sebelumnya itu kita membahas mengenai pertanyaan salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abar?" Kepada siapa aku berbakti? Qala ummak, kepada ibumu. Qultu man abar? Bertanya lagi yang kedua kalinya, kepada siapa lagi? Qala ummak, kepada ibumu. Qultu man abar? Kepada siapa aku berbakti? Qala ummak. Berarti udah 3 kali bertanya dan dijawab dengan jawaban yang sama. Qultu qala ummak. Qultu man abar? Qala abak. Yang keempat baru dijawab abaka, bapakmu. Summa aqraba fal aqrab. Hadis ini paling masyhur. Artinya sering kita dengar di dalam dalil berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang disebut ibu itu berapa kali? 3 kali. Yang disebut bapak berapa kali? Sekali. Bapak sekali, ibu 3 kali. Jadi kesimpulannya, ini nyimpulin sendiri ini. Ini yang masyhur, yang paling masyhur. Ibu disebut 3 kali, bapak sekali. Tetapi di dalam kitab ini ada hadis yang menyebutkan ibu itu 4 kali. Saya bacakan. Masih di dalam bab ini. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ata rajulun Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni? Qala, apa yang kau perintahkan kepadaku? Kata laki-laki itu. Berarti ini kan sahabat ya, karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh beliau, qala birru ummak. Maka berbaktilah kepada ibumu. Jadi pertama, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah, birru ummak. Berbaktilah kepada ibumu. Summa ada faqala birru ummak. Jadi dia mengulang pertanyaan itu, kemudian dijawab lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kalinya, birru ummak, berbaktilah kepada ibumu. Ini yang kedua. Summa ada, kemudian dia mengulang lagi pertanyaannya, faqala birru ummak, dijawab lagi oleh Rasulullah untuk yang ketiga kalinya, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada rabi'ah, kemudian mengulang yang keempat kalinya, pertanyaan yang sama. Faqala birru ummak. Jadi 4 kali dijawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Ini 4 kali. Bahkan disebutkan dalam hadis summa ada rabi'ah. Kemudian mengulang keempat kalinya dan dijawab dengan jawaban yang sama, yakni berbaktilah kepada ibumu. Summa adal khamisah. Kemudian mengulang yang kelima kalinya. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru abaka. Berbaktilah kepada bapakmu. Itu yang kelima. Jadi berapa kali ibu? 4. Bapaknya berapa kali? 1. Enggak usah disimpulin. Jamaah sekalian, kenapa yang pertama lebih masyhur? Karena yang pertama itu hadisnya sahih, maka itu lebih banyak dipegang.
tapi tidak mengurangi bahwa hadis yang kedua yang dibacakan tadi itu juga bisa diterima. Buktinya apa? Buktinya Imam Bukhari memasukkannya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa penjelasan ulama mengenai kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama itu minimal 3 kali kepada ibu, baru yang sekali kepada bapak. Menurut para ulama, di dalam beberapa penjelasan hadis ini, jadi syarah dari hadis ini mengatakan bahwa ibu itu berhak diutamakan atau didahulukan karena 3 keutamaan ibu. Yang pertama, ibu itu adalah orang yang mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Ya, yang pertama. Yang kedua, ibulah setelah mengandung tentu melahirkan. Ya, bahkan dikatakan di dalam syarah hadis ini bahwa ibu itu terkadang mendekati ajalnya atau mendekati kematian ketika melahirkan. Saking beratnya yang namanya melahirkan. Ya, itu ibu saksinya di belakang tuh. Betul ya Bu ya? Yang jawab ibu-ibu itu udah benar tuh. Kalau yang jawab bapak-bapak itu aneh. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa ibu lebih diutamakan baktinya anak? Ya, lebih didahulukan baktinya anak. Yang ketiga adalah ibulah yang menyusui. Benar ya? Ya. Bapak-bapak ada menyusui? Ya, jadi penjelasan para ulama begitu. Kenapa ibu mendapatkan 3 kali lebih utama didahulukan baktinya anak dibanding bapak? Ini dalam hal bakti atau pelayanan anak. Jadi kalau ibu membutuhkan pelayanan dan bapak juga membutuhkan, maka anak harus mendahulukan pelayanan terhadap ibu lebih dahulu, baru kemudian bapak. Ulama mengajarkan kita begitu. Ya, ini diambil kesimpulannya dari hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutamakan ibu 3 kali bahkan 4 kali dibanding bapak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya, begitu mulianya kedudukan ibu, sehingga anak ini hendaknya anak ini mendahulukan pelayanan atau bakti kepada ibu terlebih dahulu, baru kemudian kepada bapak. Maka anak ini diharapkan dan diwajibkan untuk mencapai ridhonya ibu dan bapaknya, dan tidak boleh seorang anak itu mendapatkan murka dari kedua orang tuanya, sebagaimana yang pernah kita bahas di hadis yang sebelumnya. Ya. Di dalam hadis sebelumnya dikatakan ridallah biridul walidain wa sukhtullah bisukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan marahnya, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Akan tetapi jamaah sekalian, dalam bab pelayanannya, dalam bab berbakti. Akan tetapi di dalam bab memenuhi perintah, maka anak itu harus memenuhi perintah bapaknya terlebih dahulu. Jadi saya juga belum belajar nih. Ternyata untuk bakti itu kepada ibu didahulukan, tapi untuk perintah maka yang didahulukan adalah bapak. Kenapa demikian?
Karena sebenarnya, hakikatnya, seorang ibu juga akan memenuhi perintah suaminya. Jadi untuk bab perintah, untuk perkara perintah, maka yang didahulukan adalah bapak. Nah, penjelasan dari dari para ulama, kenapa sih tadi dikatakan bahwa kenapa ibu disebutkan 3 kali, lebih diutamakan 3 kali daripada bapak. Nah, perbedaan dengan perintah ini adalah bahwa bapak ini memiliki hak untuk dipatuhi karena sebagai kepala keluarga, maka dia lebih dipatuhi. Bahkan di dalam hadis lain itu dikatakan anta wa maluka li abika, engkau dan harta-hartamu itu milik bapakmu. Nah, ini ceritanya gini. Hadis ini ketika ada seseorang anak yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan, wahai Rasulullah, bapakku ini ngambil hartaku tanpa bilang-bilang, tidak laporan, nggak ngomong-ngomong dulu. Maka kemudian dipanggil bapaknya. Apakah benar yang disampaikan oleh anak ini? Kata bapaknya benar. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati anaknya. Katanya, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta-hartamu itu adalah milik bapakmu. Jadi kalau bapak ngambil harta dari anaknya, menurut Rasulullah itu tidak mengapa. Kenapa? Karena hartanya anaknya itu dan juga anaknya itu sendiri itu adalah milik bapaknya. Jadi begitu tingginya kedudukan orang tua, baik bapak maupun ibu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai di dalam hadis yang pertama dulu pernah kita bahas bahwa ibadah atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain bertauhid atau menghindari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Saking tingginya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hadis yang pertama dan kedua tadi. Nah, Isya jam berapa? 19. Masih lama ya? Masih bisa habis nih. Hidangannya masih bisa habis. Baik. Jadi karena pengalaman kita pada bulan lalu itu, kita baca satu hadis, bahas satu hadis, kemudian pertanyaan, tanya jawab. Ini tanya jawabnya menghabiskan waktu. Jadi saya sekalian baca semua aja dulu, baru pertanyaan di belakangnya. Rabi, yang keempat. Wabihi ilaikal haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Qala akhbarani Zaid bin Aslam. An Atha bin Yasar rahimahumullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu atahu rajulun faqala. Jadi ini hadisnya mauquf. Kenapa? Karena yang menyatakan kalimatnya ini, yang menyampaikan kalimat adalah sahabat, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa Kenapa dikatakan radhiyallahu anhuma? Biasanya kan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Kenapa kalau Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar itu sebutannya radhiyallahu anhuma? Kenapa kira-kira? Nah, betul. Karena Ibnu Abbas ini adalah nama lengkapnya Abdullah bin Abbas. Dia anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka ketika disebutkan Abdullah bin Abbas, Abdullahnya ditaruh di radhiyallahu anhu, dan juga Abbas bin Abdul Muthalibnya radhiyallahu anhu. Jadi karena dua radhiyallahu anhuma. Jadi jangan heran kalau ada sebutan begitu.
Jadi sebagai perkenalan juga. Atahu rajulun, Ibnu Abbas ini didatangi oleh seorang laki-laki, faqala inni hitabtu imratan. Aku mengkhitbah, aku melamar seorang wanita. Fa'abat, akan tetapi dia menolak. Jadi ngelamar ditolak. Fa'abat antangkihani, jadi menolak untuk menikah denganku. Ya. Kata laki-laki ini yang ngadu ke Ibnu Abbas. Fakhotobaha ghairi, akan tetapi ada seorang yang lain yang mengkhitbahnya atau melamarnya juga. Fahabbat antangkihahu, dan kemudian lamarannya diterima. Jadi ini kalah strategi kayaknya nih. Orang yang ngadu kepada Ibnu Abbas itu melamar tapi ditolak. Ada laki-laki lain yang melamar wanita yang sama dan kemudian diterima. Kira-kira gimana perasaannya? Di kalimat lanjutannya, fagirtu alaiha faqataltuha, maka aku cemburu kepadanya. Ya. Cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Nah, ini lanjutannya, fagirtu alaiha, maka aku cemburu terhadapnya. Faqataltuha, dan aku kemudian membunuhnya. Siapa yang dibunuh? Sang wanita. Bayangin, cinta ditolak, golok bertindak. Kemudian dia lanjutkan pertanyaannya kepada Ibnu Abbas. Fahalli min taubatin. Apakah aku masih punya kesempatan bertobat? Atau adakah pintu tobat bagiku? Ini sang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas. Qala, dijawab oleh Ibnu Abbas dengan pertanyaan lagi. Ummaka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Bukan pertanyaannya, adakah pintu tobat? Tapi dijawab, ibumu masih hidup. Kan antara pertanyaan sama jawaban seolah-olah nggak nyambung. Qala la, enggak. Artinya ibunya sudah meninggal. Qala, kemudian menjawab Ibnu Abbas terhadap masalahnya sang laki-laki ini. Tub ilallahi azza wa jal, bertaubatlah kepada Allah azza wa jal. Artinya disuruh bertaubat dengan taubat sendiri, taubatan nasuha. Wa taqarraba ilaihi mastata'ta, dan berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah semampu engkau. Maka kemudian selesai dialognya. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Nah, yang berkata demikian siapa? Atha bin Yasar, yang sahabat yang menjumpai Ibnu Abbas. Iya, sahabat, bukan tabi'in, sahabat juga. Atha bin Yasar salah seorang sahabat. Nah, aku kemudian pergi menjumpai dan bertanya kepada Ibnu Abbas, kata Atha bin Yasar. Lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau menanyakan mengenai apakah ibunya masih hidup atau enggak? Apa kaitannya dengan taubatnya? Faqala, maka kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, inni la a'lam amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui, sungguh aku tidak mengetahui amalan yang bisa lebih mendekatkan kepada Allah azza wa jalla dibanding dengan birrul walidah, dibanding dengan berbakti kepada ibu. Artinya apa? Sarannya Ibnu Abbas ini adalah mudah-mudahan dengan berbakti kepada ibunya ini lebih bisa menggugurkan dosa besarnya tadi itu. Paham ya Pak? Jadi mudah-mudahan dengan berbakti kepada ibunya itu bisa menggugurkan
dosa besarnya, dan mudah-mudahan dengan asbab itu, dengan wasilah itu, Allah akan mengampuni dosanya setelah membunuh seorang wanita. Jadi begitu besarnya nilai berbakti kepada ibu atau berbakti kepada orang tua, sehingga Ibnu Abbas memperhitungkan bahwa dengan berbakti kepada orang tua, terutama ibu, maka ini akan membuka pintu maaf, pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang tadi awalnya cemburu. Jadi cemburu ini di sini dikatakan bahwa cemburu itu adalah karahatul masyarikah lil ghairi fi mahbubin. Jadi ketidaksukaan untuk bersama-sama dengan orang yang lain dalam hal sesuatu yang dicintai. Jadi kalau dia mencintai sesuatu, maka orang lain itu nggak boleh cinta sama sesuatu yang dia cintai juga. Nah, dan wa ashadda ma yakunu dzalika fima bainaz zawjain. Dan lebih kuat rasa cemburu itu fima bainaz zawjain, di antara suami dan istri. Maka kalau ada suami istri nggak cemburu, berarti disimpulin sendiri. Ini dikatakan oleh ulama bahwa rasa cemburu itu akan lebih tinggi dibanding dengan hubungan yang lainnya, akan lebih tinggi di antara suami dan istri. Dan rasa cemburu itu akan lebih dominan kelihatan pada diri seorang perempuan, akan lebih kelihatan. Ya. Di sini pensyarah mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki rasa cemburu dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Jadi Bunda Aisyah itu memiliki rasa cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lain. Akan tetapi, lakin ghiratha an Khadijah aktsaru, akan tetapi cemburunya terhadap Khadijah, ya Bunda Khadijah, itu aksar, itu lebih besar lagi. Padahal ketika itu Bunda Khadijah sudah wafat. Tapi kenapa Bunda Aisyah itu bahkan cemburunya lebih tinggi terhadap Bunda Khadijah? Li'annaha, karena kanat ta'rifu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul Khadijah aktsara mimma kana yuhibbuha. Karena Rasulullah atau Nabi, Bunda Aisyah mengetahui bahwasanya Nabi itu mencintai Khadijah lebih dari mencintai Aisyah. Apa buktinya? Waza bi kasrati dzikruha, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebut Bunda Khadijah, sering menyebut-nyebut namanya. Wa kasratu dzikr, dan banyaknya penyebutan itu tadullu ala kasratil mahabbah. Jadi dengan banyak menyebut itu menunjukkan bahwa lebih banyak kecintaan terhadap sesuatu itu. Jadi kalau kita banyak menyebut-nyebut sesuatu, nama sesuatu, berarti kita cinta kepada sesuatu itu. Nah, ini yang membuat Bunda Aisyah kemudian cemburu kepada Khadijah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita mencintai Allah, berarti kan seharusnya lisan kita ini seringkali menyebut nama Allah. Bagaimana cara kita sering menyebut nama Allah? Tentu banyak cara. Kita sholat, tentu menyebut nama Allah. Dari takbiratul ihram aja, kita menyebutkan nama Allah. Kemudian kita berzikir, kita berdoa. Itu kan semua dalam rangka menyebut nama Allah.
dan dengan banyak kita sholat, dengan banyak berzikir, dengan banyak berdoa, maka kita akan lebih banyak menyebut nama Allah. Maka itu membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Allah. Jadi bagaimana menunjukkan kita cinta kepada Allah? Maka kita sering-sering banyak menyebutkan nama Allah dengan jalan banyak sholat, banyak berzikir, banyak berdoa. Begitu pula ketika kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama ini lebih mencintai berzikir dengan cara mendawamkan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran kalau para ulama itu banyak mengubah solawat. Maka kita kenal banyak selawat ya. Ada selawat Nariyah, ada selawat banyak lah ya. Banyak sekali. Bahkan di kitab-kitab itu, kitab-kitab para ulama itu di awal-awalnya setelah hamdalah itu selawatnya itu unik-unik ya. Dan indah-indah karena dibuat syair. Ya, dibuat nazom. Jadi indah-indah. Ada selawat Tibbil Qulub, ada selawat Fatih, ada selawat Ummi, ada salat banyak sekali. Ya. Bahkan sebagian sering dilakukan oleh anak-anak menjelang azan itu. Ya. Selamat. Masih banyak. Jemaah sekalian, itu cemburu yang menjadikan Bunda Aisyah cemburu kepada Bunda Khadijah. Ya, menurut kita kan aneh ini orang cemburu sama orang yang udah meninggal. Tapi ternyata memang ada alasannya. Kemudian cemburu ini bisa mengundang rasa marah sebagaimana sang laki-laki tadi. Cemburu ini bisa menggelapkan mata istilahnya. Jadi cemburu ini bisa menjadikan seseorang kalau tidak terkontrol cemburunya, maka dia bisa gelap mata. Bisa memuncak amarahnya. Nah ini marah ini salah satu sebab orang kemudian berbuat buruk. Ya. Berbuat buruk atau berbuat maksiat. Maka di dalam ajaran Islam Rasulullah SAW mengajarkan kita la taghdab, jangan marah. Itu perintah itu, la taghdab, jangan marah. Larangan Rasulullah SAW agar kita menahan marah. Kenapa? Karena marah ini kalau tidak terkontrol juga ini bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi. Ya, sebagaimana tadi di dalam hadis. Seseorang yang marah akibat cemburu maka dia bisa membunuh orang lain. Ya. Sekarang kalau orang marah bisa macam-macam kejadian. Bisa korbannya satu bahkan bisa lebih. Oleh karenanya maka kemudian para ulama merumuskan bagaimana cara supaya marah itu tidak tidak kemudian keluar kontrol. Ya. Caranya adalah kalau nggak salah Imam Al-Ghazali atau Imam Nawawi itu kemudian merumuskan dari beberapa hadis yang dikumpulkan. Yang pertama adalah cara untuk mencegah agar marah itu kemudian keluar kontrol. Yang pertama berta'awuz. Kenapa? Karena sesungguhnya marah ini asalnya dari syaitan. Maka ketika kita berta'awuz, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari minasyaitonir rajim. Ya, kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya. Yang kedua, di dalam salah satu hadis juga dikatakan bahwa ketika marah itu sudah mulai timbul, maka kalau ta'awuz itu tidak mencukupi, maka berwudulah. Berwudu itu kan pakai air ya. Dan kita tahu syaitan itu terbuat dari api. Kalau kita berwudu antara air dan api, kira-kira menang siapa? Tentu api ini akan dipadamkan oleh air. Maka kemudian ketika amarahnya sudah mulai menggelegak, dengan berwudu mudah-mudahan dengan air yang membasahi kulit anggota wudu, maka ini bisa meredakan amarah. Yang ketiga, ketika seseorang marah dalam posisi berdiri, jadi ini mengubah posisi.
Ketika posisi berdiri maka duduklah. Ketika marah dalam kondisi duduk maka berbaring. Ini anjuran ulama. Ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kalau semakin merendah, ini akan semakin memperkecil ruang gerak dari anggota tubuh. Karena kalau orang marah, ini bisa tidak terkendali anggota tubuh. Tangan, kaki itu bisa tidak terkendali. Bisa melakukan banyak hal yang mungkin bisa saja disesali oleh pelakunya itu sendiri. Kenapa? Karena dikuasai oleh nafsu amarah. Sehingga tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak, itu tanpa terkendali. Yang mungkin saja ini akan disesali oleh pelakunya itu sendiri. Maka kemudian dipersempit ruang geraknya dengan cara tadi. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Yang keempat, salah satu cara untuk meredakan amarah itu adalah dengan cara diam. Diam. Jadi, kenapa diam? Karena orang marah itu terkadang juga tidak terkontrol ucapannya. Nah, ini bahkan bisa menyakiti orang lain juga ucapan ini. Karena ucapan ini bisa menusuk ke dalam hati. Betul. Maka disarankan orang yang marah ini adalah dengan diam. Ya. Tidak hanya diam tapi juga berta'awuz. Kalau belum berhasil juga berwudu. Kalau belum berhasil juga ya lanjut dengan ibadah. Ya, bisa ngaji, bisa sholat. Ya, dengan berwudu kan bisa, mudah-mudahan dengan begitu amarahnya bisa diredam. Jangan habis wudu terus joget-joget. Nah, ini bisa lain hasilnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa cemburu ini bisa menimbulkan amarah dan amarah bisa menimbulkan perbuatan buruk. Maka kemudian para ulama itu sudah mengantisipasi hal itu. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Jemaah sekalian, mungkin ada sedikit waktu untuk kita saling jika ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Nanya apa nih ya? Dan mau nanya dah. Ya. Yang tadi bilang kalau apa itu harta anak orang tua bisa memiliki gitu ya, ngambil itu ya. Tapi kenyataannya kayaknya enggak itu kan. Terbalik. Soalnya ini rumah siapa nih? Di rumah saya. Itu rumah anak saya gitu kan. Jadi orang tua kayaknya nggak ngakuin gitu. Kalau itu harta anak gitu. Itu gimana itu kan? Jadi kalau dalam aturan yang ada sekarang atau undang-undang yang ada sekarang, itu kan masing-masing harta, apalagi harta ini aset, harta tidak bergerak. Ya. Ini biasanya itu sudah ada sertifikatnya, sudah ada namanya. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah bahwa kedua belah pihak, baik anak maupun bapak, itu hendaklah menyadari bahwa hubungan mereka itu istimewa. Sehingga anak itu tidak semena-mena menuntut bapaknya atas dasar alasan harta dengan dalih harta. Begitu pula orang tua tidak semena-mena menggunakan atau mengkonsumsi, memanfaatkan harta anaknya dengan semena-mena. Jadi maksudnya seperti itu. Bukan berarti bahwa rumahnya bisa diambil alih dan sebagainya, bukan begitu maksudnya. Jadi ini adalah arahan, anjuran
baik kepada anak maupun kepada orang tua, agar masing-masing menyadari bahwa semuanya memiliki hak dan tanggung jawab, sehingga membina hubungan silaturahmi yang baik antara anak dengan bapak. Kira-kira begitu. Jadi dengan menyadari itu, maka kemudian seorang bapak meskipun dia mengetahui bahwa dia itu memiliki hak untuk mengambil sebagian dari harta anaknya, akan tetapi sebagai seorang bapak yang baik, maka tentu dia tidak akan mengambilnya dengan semena-mena kecuali dengan ridho dari anaknya. Begitu pula kepada anak. Maka Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Artinya gini, meskipun misalnya bapaknya itu menggunakan hartanya, maka relakan, ridho. Karena tentu seorang bapak itu punya peran yang luar biasa sampai anaknya menjadi seperti yang sekarang ini, kira-kira begitu. Jadi masing-masing pihak ini menyadari tugas dan tanggung jawabnya, menyadari posisinya, sehingga tidak senantiasa terjadi sengketa. Ya. Artinya bahwa masing-masing ini memiliki adab, baik itu adab anak terhadap bapak maupun adab bapak terhadap anak. Ya, karena tidak hanya anak yang bisa durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Ya, menurut Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Bagaimana bentuk durhaka orang tua terhadap anak? Anaknya diberikan nama yang nggak benar misalnya. Ini kan durhaka. Anaknya tidak diajari ilmu agama. Ini durhaka juga. Artinya apa? Durhaka karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Maka kemudian anak itu tidak terdidik dengan baik. Anak itu tidak terbentuk menjadi pribadi yang soleh. Bahkan anaknya boro-boro mendoakan kedua orang tuanya. Maka pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dianggap sebagai bapak itu atau orang tua itu boleh sewenang-wenang terhadap anaknya atau harta anaknya. Jadi bukan begitu maksudnya. Akan tetapi ketika diberikan pernyataan seperti itu, maka mudah-mudahan sang anak menyadari posisinya sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan bapaknya itu menyadari posisinya bahwa dia juga memiliki tanggung jawab terhadap anak dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masing-masing ketika menyadari posisinya, menyadari adab yang harus dia pegang teguh, menyadari syariat Islam, maka tentu dia akan berbuat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk berakhlakul karimah. Jadi gitu maksudnya. Bukan berarti kemudian boleh dimiliki sewenang-wenang, nggak begitu. Jadi ada anjuran agar masing-masing menyadari posisinya, sehingga hubungan antara anak dan bapak ini terjadi hubungan silaturahmi yang baik. Kira-kira begitu. Begini kan, nyambung yang tadi itu. Ya. Itu dualnya kalau kita dengan hukum negara atau sebetulnya itu dengan hukum agama menggunakan apa yang dari hukum negara mungkin tidak boleh, gitu kan. Nah itu hukum mana yang kita pakai? Karena ujungnya tugasnya ke pengadilan kan. Iya betul. Pengadilan itu ya hukum negara. Sedangkan dia hukum dasar, tidak mungkin negara memutuskan sesuatu yang tidak punya hukum juga alasan seperti itu. Ya. Nah, gimana? Ada sebuah kaidah di dalam ayat, dan tentu kita semua pada tahu lah ayat ini. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini kaidah yang pertama, bahwa kita itu wajib untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kita wajib untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita wajib taat kepada pemimpin atau ulil amri selama mereka taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kemudian ketika lahir undang-undang yang itu memang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat, artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka taat kepada undang-undang itu atau taat kepada aturan itu merupakan ketaatan kepada ulil amri. Selama dia tidak bermaksiat ya, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena kaidah yang kedua, la ta'ata li ma'siyati khaliq.
tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ketentuan itu ada bentuk kemungkaran, ada bentuk kemaksiatan kepada Allah, maka itu tidak wajib taat. Dan Rasulullah mengajarkan begitu. Beliau mengatakan la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk jika itu dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama aturan itu yang berasal dari pemimpin kita, berasal dari imam kita, berasal dari orang yang menjadi ulil amri, selama itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka wajib taat. Itu wajib taat. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan itu. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ini perintah dari Allah, bukan kita yang bikin-bikin. Jadi kalau perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, perintah itu sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita wajib taat. Kira-kira begitu. Nah sekarang begini, 6 bulan ini, kalau kita ikut negara, itu bertentangan tidak yang tadi dikatakan oleh agama. Yang mana contohnya? Bertentangan enggak itu. Jadi takutnya kalau bertentangan, kita ikut negara juga positif gitu ya. Iya. Nah, ini negara yang agama juga punya dasar hukum juga. Nah, itu kira-kira kalau kita ikut negara lagi, itu termasuk apa itu? Kalau Ustaz? Mungkin ada contohnya kali Pak, biar bisa tergambar bagi kita. Nggak usah contoh, itu memang kalau kejadian seperti itu terjadi, kita ngikutin karena kita kan benar ada menciptakan haknya gitu ya. Iya. Kan benar kalau ikut negaranya itu. Nanti kalau nanti agama itu tidak begitu. Nanti di mana siapa yang solim? Oh, ya kan tadi terkait dengan pertanyaan Bapak yang di sana tuh, yang pemahamannya nggak seperti itu. Jadi pemahamannya bukan berarti seorang Bapak itu boleh semena-mena, nggak begitu. Kan tadi sudah kita bahas ya. Tapi kan ada hukum nama itu, ini bukan implementasi maksud itu. Dan kita punya dua pemahaman sekarang. Dari agama begini, sedangkan dari negara juga tidak menyalahkan gitu. Itu yang ya, yang terpenting adalah kita mengikuti kaidah tadi. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Kaidah yang kedua adalah jika aturan pemimpin itu memaksa kita untuk maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Itu kaidahnya. Nah ini kalau yang pertama dari Allah. iya betul. Kalau balik ke negara dia tersalahkan begitu. Iya. Karena itu hak mutlak dari kita berbicara. Pemimpinnya. Saya tangkap begitu tuh. Iya. Berarti nggak alami. Kira-kira seperti itu. Iya betul. Jadi mudah-mudahan juga negara kita juga tidak memaksa kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketaatan kita bisa sepenuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.